Cerita dimulai dengan hutan di Filipina. Hutan yang sangat asri dan hijau menjadi pusat kehidupan bagi berbagai makhluk hidup. Sayangnya, keindahan ini terancam oleh tindakan kurang ajar dari sekelompok tidak bertanggung jawab yang melakukan penebangan liar secara brutal. Hutan yang dulunya begitu hijau dan subur, perlahan berubah menjadi tandus dan kering akibat oknum-oknum yang menebang pohon dengan tanpa pertimbangan. Tanpa disadari, kegiatan mereka diawasi oleh seorang peri hutan yang cantik. Di tengah keadaan yang memprihatinkan itu, memperkenalkan seorang pria bernama Francis. Ia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjadi seorang fotografer. Francis memiliki seorang istri bernama Margie yang juga berprofesi sebagai seorang penulis. Karya-karya tulis Margie sudah banyak dipublikasikan di koran Filipina, mencerminkan kontribusinya dalam dunia tulis-menulis. Suatu ketika Francis direkrut oleh wali kota untuk mendokumentasikan sebuah fauna langka, yaitu Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai yang terdapat di tengah hutan. Untuk mendukung promosi kota, wali kota meminta Francis untuk memotret dan mendokumentasikan keindahan fauna tersebut. Untuk memastikan kesuksesan misi ini, Francis ditemani oleh warga setempat yang bernama Roger. Sebelum berangkat menuju hutan, Roger singgah di rumahnya terlebih dahulu untuk berpamitan kepada keluarganya. Kemudian terlihat keluarga Roger yang hidup dalam keterbatasan, terutama karena ayahnya yang sering sakit. Roger sebagai anak pertama merasa bertanggung jawab untuk menjadi tulang punggung keluarganya dan terus berusaha mencari cara untuk menyokong kebutuhan keluarganya. Sementara itu, Francis yang menunggu dalam mobil mengeluarkan kameranya untuk memotret keadaan sekitar. Tiba-tiba datang seorang pria yang mencari anaknya, dan pria ini marah-marah kepada Roger mencarinya dengan penuh kegelisahan. Perjalanan mereka kemudian berlanjut dan Roger hanya tersenyum menganggap insiden tersebut tidaklah begitu bermasalah bagi mereka. Sepanjang perjalanan, Roger menceritakan tentang dirinya dan keluarganya yang telah hidup bertahun-tahun di dalam hutan. Karena jarak perjalanan yang cukup jauh, Francis pun akhirnya tertidur. Saat Francis tertidur, peri hutan merasuki dirinya, membawanya ke sebuah air terjun di mana beberapa peri hutan sudah menantinya. Mereka kemudian mengajak Francis untuk bermain futsal bersama. Dalam alam mimpi, Francis merasakan keasikan bermain futsal dengan para peri hutan. Namun keasikan itu terhenti saat Roger membangunkannya karena mereka telah sampai di tujuan. Ini adalah ujung dari jalan yang bisa dilewati oleh mobil, dan dari sini mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menelusuri hutan. Petualangan sesungguhnya dimulai dan mereka disambut oleh pemandangan jembatan yang melintasi sungai yang sangat indah. Perjalanan mereka terus berlanjut dan di sepanjang jalan mereka menjumpai berbagai karakter unik. Ada seorang wanita yang tampaknya kurang waras dengan pakaian compang-camping, seorang pemburu liar yang mencari satwa langka, dan terakhir seorang warga lokal yang sedang mencari kayu bakar. Peri hutan terus mengawasi setiap gerak-gerik manusia yang memasuki hutan ini. Warga lokal kemudian bertemu dengan wanita kurang waras tersebut. Melihat gadis yang berada di hutan, warga tersebut tak dapat menahan keinginannya untuk bermain futsal bersamanya. Dengan kekuatannya, warga lokal berhasil menjebol gawang yang dijaga oleh gadis tersebut. Gadis tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena warga lokal tersebut terbukti lebih kuat. Di sisi lain, pemburu liar melihat seekor babi hutan dan langsung mengarahkan tujuannya ke binatang buruannya. Untungnya, peri hutan turun tangan untuk membantu gadis malang tersebut. Pemburu itu sebenarnya melihat warga desa yang sedang bermain futsal dengan gadis malang. Namun, pandangannya diubah oleh si peri hutan sehingga yang terlihat adalah seekor babi hutan. Pemburu itu menembak warga tersebut dan gadis tidak waras tersebut pun selamat. Gadis itu berlari dan bertemu dengan Roger dan Francis. Anehnya, gadis itu mengenal Roger dan meminta pertolongan padanya. Begitu juga dengan pemburu liar yang ternyata mengenal Roger. Cerita kemudian membawa kita ke dalam flashback yang mengungkap bahwa gadis yang tidak waras tersebut bernama Gina dan dia adalah pacar Roger. Mereka memiliki hubungan asmara yang cukup dalam
bahkan mengukir nama mereka di batang pohon sebagai tanda cinta. Roger dan Gina sering bermain futsal bersama di tengah hutan, dan Gina sangat antusias dan senang setiap kali bermain bersama Roger. Namun, nasib Gina berubah drastis. Ternyata Roger memiliki pekerjaan sampingan sebagai pemandu orang ke hutan dan menjual gadis-gadis desa kepada Tante Minda. Tante Minda menyediakan para gadis muda yang dipaksa bermain futsal dengan para pelaku penebang liar di hutan. Gina menjadi korban tipu daya Roger, dijual kepada Tante Minda untuk memenuhi kepentingan finansial Roger. Gina terpaksa bermain futsal dengan 3 orang sekaligus tanpa dapat berbuat apa-apa. Sebagai anak baru di rumah Tante Minda, Gina menjadi primadona bagi para penebang liar yang antri untuk bermain dan menjebol gawang Gina. Kembali ke masa sekarang, Francis dan Roger memutuskan untuk beristirahat dan membuka tenda karena sudah malam. Saat tertidur, tiba-tiba Gina datang dan menyerang Roger, mengungkapkan rasa sakit hatinya. Gina ingin menyingkirkan Roger yang telah memanfaatkannya. Namun, Francis yang tidak mengetahui latar belakang mereka justru menyelamatkan Roger dari serangan Gina. Francis menjadi bingung dengan kejadian di hutan ini dan pertanyaan mulai muncul dalam benaknya. Kemudian, mereka pun melanjutkan tidur. Francis kembali dirasuki oleh peri hutan lewat mimpinya, di mana ia diajak bermain futsal oleh sang peri hutan di bawah air terjun. Peri hutan memanggil teman-temannya untuk memberikan pelayanan bintang 5 kepada Francis dalam mimpi tersebut. Setelah terbangun di pagi hari, Francis kaget melihat tendanya telah berpindah ke tepi sungai. Kejadian ini membuat Francis dan Roger kebingungan, namun mereka tak memiliki pilihan selain melanjutkan perjalanan. Meskipun Francis mulai meragukan Roger, ia tetap mengikuti langkah kaki Roger. Sementara itu, kegiatan penebangan liar terus berlanjut, merusak hutan yang dulu hijau. Tanpa disengaja, Roger dan Francis bertemu dengan para penebang liar. Francis segera memfoto mereka, namun tiba-tiba ditodong sanapan dan dipaksa untuk menghapus foto-foto tersebut. Saat itulah muncul seorang gadis yang tersesat bernama Angela. Angela berusaha lari, namun malah bertemu dengan Roger. Angela memohon pertolongan, tetapi Roger justru membawanya ke rumah Tante Minda. Sementara Francis yang ingin membantu malah diancam oleh Roger. Sesampainya di tempat Tante Minda, Angela dan Francis mengalami perlakuan yang tidak layak. Kehadiran Francis di sana membuat para oknum penebang liar semakin marah. Akhirnya keduanya dikurung dalam ruangan yang sama dan dijaga oleh anak buah Tante Minda. Sementara itu, Roger dan para penebang liar lainnya asik berolahraga malam bersama gadis-gadis. Di ruangan tersebut, Angela menceritakan kisahnya kepada Francis. Angela dan kakaknya yang bernama Clara dibawa oleh Roger dengan janji awal sebagai pembantu. Namun begitu tiba di rumah para penebang liar, mereka dipaksa untuk bermain futsal dan menjadi penjaga gawang. Kehidupan Angela dan Clara berubah drastis, bahkan Clara harus hidup terikat rantai dan siap bermain futsal dengan bos penebang kapan saja. Mendengar cerita Angela membuat Francis bersedih, terutama karena ia sudah memiliki istri dan anak. Francis dapat membayangkan betapa sulitnya jika keadaan seperti itu menimpa keluarganya. Akhirnya dengan bantuan peri hutan dan Gina, Francis dan Angela berhasil melarikan diri dari rumah Tante Minda. Gina menjadi penunjuk jalan bagi Francis dan Angela untuk menyelamatkan Carla. Setibanya di rumah bos penebang, mereka memberikan kode pada Carla untuk melarikan diri. Carla setelah selesai bermain futsal, segera mengenakan pakaiannya dan kabur dari rumah tersebut. Saat pagi tiba, bos penebang terkejut melihat bahwa Carla telah menghilang. Ia segera berlari ke rumah Tante Minda untuk mengajak Roger untuk mencari Carla, Angela, dan Francis. Mereka berlari bersama mencari di tengah hutan. Meskipun Roger hafal dengan jalan, Gina muncul kembali sebagai penunjuk jalan bagi mereka bertiga. Bos penebang tidak menyerah dan menggunakan sniper untuk menembak mereka. Kejar-kejaran terjadi dan peluru mengenai Carla. Francis kemudian membawa Carla sambil berlari dan dikejar oleh Roger. Di sisi lain, peri hutan membantu menumbangkan para penebang liar dengan berbagai cara, seperti menggelincirkan mereka ke jurang
dan melepaskan ular untuk melumpuhkannya. Francis akhirnya menemukan bunga yang dicarinya, namun di tengah bunga itu terdapat tempat pembuangan mayat gadis yang tidak terpakai oleh Tante Minda. Francis mengambil foto-foto sebagai bukti, meskipun setelah itu ia harus meninggalkan Carla dan mereka harus terus berlari dari kejaran Roger. Singkat cerita, Francis akhirnya sampai di kantor wali kota dan melaporkan temuannya. Namun wali kota sudah mengetahui kegiatan penebangan liar di hutan dan mengancam Francis agar tidak menyebarkan informasi tersebut. Sementara itu, Nenek Angela marah pada Angela yang kabur dari rumah Tante Minda. Sang nenek sebenarnya bersyukur karena selama Angela dan Carla berada di rumah Tante Minda, nenek selalu mendapatkan uang setoran dari Roger, meskipun Angela dan Carla harus bermain futsal sebagai gantinya. Roger akhirnya mendapatkan balasannya karena seorang pria yang sebelumnya marah padanya akhirnya menyingkirkan Roger. Sementara di sisi lain, Francis memberitahu istrinya tentang temuannya. Istrinya merasa geram dan yakin bahwa hal ini harus dipublikasikan. Meskipun Francis khawatir akan nasib keluarganya karena wali kota Filipina membela para penebang liar, semangat istrinya membuat Francis yakin bahwa kebenaran harus diungkap. Dengan hasil foto-foto yang dimiliki Francis, istrinya menulis sebuah artikel dan mengunggahnya di media. Akibatnya, wali kota dan Tante Minda pun harus diamankan oleh pihak yang berwajib. Lalu film pun selesai.